Nah, sumpah ada yang ngarahin, ada dari nggak tahu gue dapet dari grup mana, ke rumah Puan anjing, ngapain anjing? Enggak, ikut tadi satu orang udah ikut apaan sih? Itu yang kayak pulang dah pulang. Bang, ke rumah Puan, dari siapa bang? Rumah Puan bang? Nggak tahu. Belakangan ini demo besar di Indonesia jadi sorotan, bukan cuma karena tuntutan massa yang jelas, tapi juga karena kerusuhan yang tiba-tiba ikut muncul di tengah aksi. Banyak orang langsung ngecap demo ini anarkis, padahal kalau dilihat lebih teliti, ada pola yang aneh dan gak mungkin datang dari rakyat yang turun dengan niat murni. Pertanyaannya, siapa yang sebenarnya main di balik semua kekacauan ini? Dan siapa yang paling diuntungkan kalau gerakan rakyat jadi kelihatan rusuh? Sebagian besar poin yang bakal dibahas di sini ngambil dari analisa Ferry Irwandi. Dari awal beliau udah nunjukin ada pola komentar seragam di medsos, ada provokasi yang rapi, sampai kasus perusakan fasilitas umum yang kelihatan janggal kalau diteliti. Semua tanda itu mengarah ke kesimpulan yang sama. Ada penyusup yang sengaja diturunkan buat bikin demo kehilangan legitimasi. Nah, di video kali ini gue bakal bongkar satu persatu gimana liciknya cara mereka main di balik demo dan keuntungan apa yang bisa dipetik para dalang dari situasi ini. Buat tahu keseluruhannya semuanya udah gue jelasin di video kali ini, so tonton videonya sampai habis. Kalau lihat situasi demo besar belakangan ini, ada hal penting yang gak bisa diabaikan, yaitu keberadaan penyusup. Mereka bukan cuma segelintir orang yang numpang lewat, jumlahnya udah sampai masif. Ferry Irwandi sendiri menegaskan, jumlah mereka bahkan bisa mengimbangi masa aksi asli yang datang dengan tuntutan jelas. Itu artinya di setiap barisan demonstran, selalu ada kelompok lain yang sengaja masuk dengan misi yang berbeda. Mereka gak bergerak secara acak, penyusup datang dengan pola, pergerakan, dan struktur yang jelas. Cara mereka masuk ke kerumunan terencana, langkahnya terukur, dan tujuannya juga spesifik. Ada saat di mana mereka sengaja memicu keributan. Ada momen ketika mereka mengacau, dan semua itu dilakukan dengan timing yang pas. Penyusup juga bukan massa biasa yang datang dengan tangan kosong, tapi sudah siap dengan perlengkapan. Ada yang bawa bahan bakar, ada yang bawa benda pemantik, bahkan ada yang bawa perlengkapan lain yang jelas-jelas gak mungkin dibawa demonstran pada umumnya. Masalah jadi semakin rumit karena mereka bisa menyatu di tengah kerumunan. Dari luar, susah bedain mana demonstran yang datang buat menyuarakan tuntutan, dan mana penyusup yang niatnya merusak. Dengan jumlah yang besar, identitas mereka makin tersamarkan. Setiap aksi provokatif otomatis dicatat sebagai ulah masa aksi. Inilah permainan liciknya. Semua kerusuhan yang dipanti akan dikaitkan dengan gerakan rakyat, padahal itu bukan ulah mereka. Jumlah penyusup yang masif juga nunjukin adanya koordinasi logistik. Ratusan bahkan ribuan orang gak mungkin bisa turun dengan strategi yang sama kalau gak ada pihak yang atur dari belakang. Ini bukan gerakan spontan, tapi jelas operasi yang udah disusun rapi. Terlihat kalau mereka bukan sekedar warga marah, tapi bagian dari agenda tertentu yang sengaja memanfaatkan momentum. Semakin banyak penyusup yang masuk, semakin besar juga kemungkinan suara rakyat terkubur. Aksi mereka bisa bikin wajah gerakan berubah. Dari awalnya terlihat sebagai perlawanan rakyat yang menuntut keadilan, akhirnya kelihatan brutal, liar, dan gak terkendali. Di titik itu, gerakan bukan lagi dilihat sebagai perjuangan, tapi sebagai ancaman. Dan yang untung jelas bukan rakyat, melainkan pihak-pihak yang sejak awal memang ingin melemahkan gerakan itu sendiri. Kalau lihat pola demo kemarin, ada hal yang bikin tanda tanya besar. Salah satunya kasus halte yang kebakar. Ferry Irwandi udah jelas bilang, secara teknis itu nggak masuk akal. Halte modern sekarang udah pakai bahan-bahan yang nggak gampang kebakar. Rangka utamanya dari baja, aluminium, terus kacanya juga temper atau laminate. Bagian plastiknya ada, tapi terbatas di panel kecil, bangku, atau papan iklan. Dengan kondisi kayak gitu, api kecil biasanya nggak akan bikin halte langsung ludes. Baja sama aluminium nyebarin panas cepet. Jadi kalau ada api spontan, biasanya mati sendiri kalau nggak ada bahan bakar tambahan. Nah, masalahnya kemarin kita lihat halte bisa kebakar habis dengan cepat. Itu jelas butuh bahan bakar ekstra, entah bensin, cairan kimia, atau apapun yang sengaja dibawa buat nyulut api yang besar. Dan ini yang bikin janggal, karena masa demo biasa jelas gak bawa begituan. Orang-orang turun ke jalan bawa poster, spanduk, masker, atau paling banter air mineral buat ngelawan gas air mata. Gak ada logikanya mereka tiba-tiba siap dengan literan bensin. Jadi di sini kelihatan ada pihak yang sengaja nyiapin skenario pembakaran. Di lapangan, momen kayak gini biasanya dipakai pas situasi lagi chaos. Polisi sibuk dorong mundur massa, perhatian orang lagi buyar. Di situ penyusup main. Mereka bisa langsung bakar fasilitas publik biar kelihatan kayak ulah masa demo. Begitu api besar muncul, media langsung ambil gambar. Framing langsung jadi. Demo rusuh, rakyat perusuh. Narasi tentang tuntutan rakyat langsung ketutup sama headline halte kebakar. Yang makin bikin aneh, pola kayak gini selalu berulang. Hampir tiap demo gede, selalu ada aja fasilitas publik yang rusak parah. Padahal kalau dipikir, kapasitas teknis
massa biasa nggak nyampe buat bikin kerusakan segila itu. Dari sini kelihatan kalau ini bukan insiden acak, tapi udah bagian dari strategi. Penyusup mainnya halus, tapi hasilnya fatal, bikin wajah demo kelihatan anarkis dan legitimasi rakyat jadi hancur. Jadi kalau mau ditarik kesimpulan, aksi banyak pembakaran halte itu bukan spontanitas rakyat, itu bukti nyata kalau ada skenario yang disusun rapi buat nurunin citra gerakan. Demonstran yang niatnya menyuarakan tuntutan malah dijadikan kambing hitam dari kerusakan yang mereka sendiri nggak bikin. Inilah permainan licik penyusup memanfaatkan kericuan buat tanam bukti visual yang bisa dipakai ngelawan rakyat di mata publik. Kejadian penjarahan rumah para politisi belakangan ini bikin banyak orang mikir, beneran spontan atau sebenarnya udah direncanain? Karena kalau kita tarik logika sederhana aja, masa iya rumah orang-orang penting kayak Ahmad Saroni, Uya Kuya, Eko Patrio, bahkan Sri Mulyani bisa gampang banget dijarah kayak gitu? Lo tau kan biasanya rumah pejabat atau orang berpengaruh pasti ada pengamanan, entah satpam, CCTV, atau minimal aparat standby. Tapi di sini seakan-akan kosong, kayak sengaja dibiarin. Ini bikin banyak orang rasa ada skenario yang lebih gede di balik layar. Apalagi muncul video viral yang nunjukin masa habis ngejarah rumah Bu Sri Mulyani. Mereka jalan di jalanan sambil teriak mau lanjut ke rumah Puan Maharani buat aksi penjarahan berikutnya. Itu bukan sekedar teriakan spontan, karena ada satu momen warga sipil yang ngerekam dan nganjurin buat pulang kelompok yang lain, dan jawaban mereka justru aneh. Katanya ada grup WhatsApp khusus buat koordinasi penjarahan itu. Bayangin, ini udah bukan sekedar amukan masa lagi, tapi kayak ada organisasi bayangan yang ngeset semuanya. Kalau bener ada grup WA yang ngarahin masa ke rumah pejabat tertentu, berarti kita lagi ngomongin sesuatu yang jauh lebih serius daripada sekedar demo anarkis. Ada aktor yang dengan sengaja bikin chaos, ngarahin kemarahan rakyat biar jadi terkontrol ke target tertentu. Pertanyaannya, siapa yang paling diuntungkan dari kekacauan kayak gini? Kenapa rumah-rumah tertentu yang jadi sasaran? Dan kenapa bisa seolah tanpa penjagaan? Jangan-jangan ini bukan cuma aksi massa yang marah karena isu sosial ekonomi, tapi udah masuk ke level operasi politik buat nurunin kepercayaan publik terhadap figur tertentu. Bahkan mungkin buat ngacak-ngacak stabilitas negara. Karena kalau bener semua ini organik, logikanya nggak sesolid itu. Demo marah bisa aja liar, tapi biasanya nggak ada yang sampai terstruktur ngajak ke rumah A, terus lanjut ke rumah B, apalagi sampai pakai grup WA. Itu udah jelas-jelas ada koordinasi, dan justru disinilah letak kecurigaannya. Rakyat memang marah, tapi bisa jadi ada pihak lain yang lagi manfaatin amarah rakyat buat mainin skenario yang lebih besar. Kalau bicara soal penyusup, gerakannya nggak berhenti di jalanan aja. Mereka juga main di ruang digital. Fenomena ini nunjukin kalau operasi penyusupan nggak cuma fisik, tapi juga digital. Ada strategi buat menguasai ruang percakapan publik dan menggiring opini sesuai narasi yang mereka mau. Pola komentar yang seragam ini mustahil terjadi kalau itu benar-benar suara organik rakyat. Biasanya, opini publik terbentuk alami dengan ragam sudut pandang, bahasa, dan gaya yang berbeda-beda. Tapi kalau yang muncul ribuan komentar dengan isi hampir sama, itu tanda jelas ada operasi sistemis di belakang. Ada tim yang sengaja dikumpulkan, diberikan skrip atau template, lalu dilepaskan bersamaan untuk menciptakan ilusi bahwa mayoritas masyarakat berpikir sama. Strategi ini efektif karena ruang digital jadi penentu besar dalam pembentukan persepsi publik. Saat orang awam membaca ribuan komentar bernada seragam yang menyebut demo anarkis, brutal, dan merusak, mereka akan lebih cepat percaya. Apalagi algoritma media sosial juga bekerja dengan cara memperkuat narasi dominan. Semakin banyak komentar yang diulang, semakin besar kemungkinan opini itu muncul terus di beranda orang. Akhirnya, framing yang dibangun penyusup bisa masuk ke kepala publik tanpa perlawanan berarti. Dengan pola kayak gini, permainan mereka jadi lengkap. Di jalan mereka bikin kerusuhan yang sengaja dipantik. Di dunia maya, mereka amplifikasi narasi seolah-olah rakyat memang barbar. Kombinasi keduanya bikin suara rakyat yang sebenarnya valid ikut tenggelam. Tuntutan soal gaji DPR yang gak masuk akal atau soal korban yang jatuh di lapangan berubah jadi gak relevan di mata banyak orang. Karena yang lebih kelihatan justru label perusuh yang ditempelin ke massa. Pola komentar seragam ini juga sekaligus jadi cara buat nutup ruang solidaritas. Publik yang tadinya mungkin simpati sama gerakan jadi ikut menghakimi. Mereka melihat ribuan komentar sama yang nyalain demonstran, lalu secara nggak sadar ikut terbawa arus. Liciknya, penyusup berhasil bikin kerusakan citra di dua lini sekaligus, aksi nyata di lapangan dan narasi di ruang digital. Hasil akhirnya, rakyat kehilangan legitimasi. Setiap penyusup yang masuk ke dalam demo selalu punya misi utama, yaitu menghancurkan kredibilitas gerakan rakyat. Caranya sederhana tapi dampaknya besar. Begitu ada gedung terbakar, halte hancur, atau fasilitas umum dirusak, narasi yang awalnya fokus pada tuntutan rakyat langsung berubah. Dari massa menuntut keadilan, jadi massa perusuh yang gak tahu aturan. Pergeseran narasi ini yang dicari, karena begitu simpati publik hilang, perjuangan massa jadi kehilangan kekuatan moralnya. Demo besar pada dasarnya butuh dukungan publik. Suara rakyat yang meluas bisa jadi tekanan politik yang kuat. Tapi kalau citra
Setelah gerakan udah rusak, dukungan itu bisa hilang dalam sekejap. Publik yang tadinya simpati bisa balik arah, menganggap gerakan ini cuma bikin kerusakan. Di titik ini, dalang yang menggerakkan penyusup sudah menang setengah jalan. Mereka berhasil membuat opini publik berbalik melawan orang-orang yang sebenarnya sedang memperjuangkan kepentingan bersama. Tujuan lain dari menghancurkan kredibilitas adalah untuk menutup ruang dialog. Pemerintah atau pihak berkuasa bisa dengan mudah bilang bahwa massa nggak layak diajak bicara karena sudah terbukti anarkis. Padahal kerusuhan itu bukan dilakukan oleh demonstran tapi oleh penyusup. Liciknya, skenario ini membuat pemerintah punya alasan buat menolak tuntutan rakyat dengan dalih menjaga ketertiban. Dengan begitu, isu inti yang dibawa massa hilang dan yang tersisa hanya label buruk yang ditempelkan ke gerakan. Strategi ini juga bikin tekanan politik berkurang. Kalau publik sudah kehilangan simpati, gerakan kehilangan daya tawar. Tuntutan kenaikan upah, kritik soal gaji DPR, atau keadilan untuk korban bisa dengan mudah diabaikan. Media juga lebih sibuk meliput kerusakan daripada membahas akar masalah. Hasil akhirnya, rakyat yang turun ke jalan gak cuma gagal menyuarakan tuntutan, tapi juga kehilangan legitimasi di mata publik. Dan dalang dibalik penyusup yang paling diuntungkan, karena tujuan mereka buat melemahkan gerakan sudah tercapai. Kalau sebuah aksi massa udah terjebak dalam kerusuhan, dalang dibalik penyusup sebenarnya sedang panen keuntungan. Rusuh jadi legitimasi buat aparat bertindak keras. Tembakan gas air mata, peluru karet, sampai penangkapan massal bisa dibungkus sebagai penjagaan ketertiban umum. Dalihnya terdengar mulia, tapi faktanya kondisi itu sengaja dipantik. Begitu ada kaca pecah, ban terbakar, atau toko dijarah, narasi langsung dikunci. Aksi damai sudah berubah jadi anarkis. Padahal yang bikin percikan awal bukan massa murni, melainkan skenario yang sudah disiapkan. Dengan adanya kekacauan, dalang juga mendapat justifikasi represif. Mereka bisa mengalihkan sorotan publik. Aksi yang tadinya menyorot isu substansial, misalnya kebijakan pemerintah, praktik korupsi, atau ketidakadilan sosial, langsung kehilangan panggung. Berita utama berubah fokus ke kerusuhan, bukan lagi tuntutan. Media arus utama akan lebih sering menyorot gambar bakar-bakaran dan bentrokan ketimbang spanduk tuntutan. Akibatnya, pesan perjuangan terkubur di balik label anarkis. Inilah keuntungan strategis yang sebenarnya mereka incar, menghapus ruang legitimasi moral para demonstran dan memojokkan gerakan sipil. Selain itu, dalang memanfaatkan situasi untuk mengkriminalisasi. Begitu aparat punya alasan legal, proses hukum jadi alat politik. Aktivis bisa ditangkap dengan tuduhan melanggar hukum pidana, meski mereka sama sekali tidak terlibat dalam perusakan. Kerusuhan jadi pintu masuk kriminalisasi gerakan rakyat. Dari situ, efek jangka panjangnya jauh lebih signifikan. Masyarakat umum jadi takut turun ke jalan karena khawatir aksi mereka disusupi dan berakhir dengan label kriminal. Rasa takut kolektif inilah yang diinginkan dalang, karena semakin sedikit orang berani protes, semakin mudah agenda politik atau ekonomi mereka berjalan tanpa resistensi berarti. Kerusuhan juga membuka peluang keuntungan ekonomi bagi pihak tertentu. Anggaran keamanan bisa digelontorkan lebih besar dengan dalih situasi darurat. Vendor penyedia peralatan keamanan, kontrak logistik, hingga lembaga tertentu yang mengelola proyek stabilisasi ketertiban bisa ikut kecipratan. Jadi kerusuhan bukan sekedar urusan politik tapi juga bisnis. Dalam sistem yang korup, setiap kekacauan selalu ada yang menghitung keuntungan finansial di baliknya. Kalau ditarik garis besar, dalang penyusup aksi sebenarnya sedang bermain di atas 3 lapis keuntungan: legitimasi represif, kontrol narasi publik, dan kapitalisasi politik ekonomi. Ketiganya berkelindan dan saling menguatkan. Selama skenario berhasil dijalankan, aparat dapat ruang legal untuk represif, media teralihkan dari substansi, masyarakat sipil tercerai-berai, dan elit bisa memperkokoh posisinya. Semua itu berawal dari satu hal kecil, yaitu penyusupan yang memantik rusuh. Pada akhirnya, demo bukan cuma soal teriak di jalan atau ribuan massa yang turun ke aspal. Selalu ada lapisan lain yang lebih dalam, dari kepentingan politik, permainan uang, sampai mereka yang sengaja masuk untuk bikin situasi tambah panas. Demo bisa lahir dari keresahan nyata, tapi perjalanan-jalanan itu sering dibajak jadi alat tawar-menawar kekuasaan. Yang rugi siapa? Tetap masyarakat biasa, yang suaranya sering dipakai tapi jarang benar-benar didengar. Dan selama pola ini terus berulang, demo akan selalu jadi panggung yang dikuasai mereka yang paling lihai memainkannya, bukan mereka yang paling tulus menyuarakannya. Well, gimana menurut lo tentang fenomena ini? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Well, terima kasih udah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.